Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga adik-adik semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baiklah, bertemu lagi bersama kakak Intan Juliasari dalam pembelajaran tematik tema 2 kegemaranku, subtema 2 gemar bernyanyi dan menari. Baiklah adik-adik, supaya pembelajaran kita bermanfaat, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Kakak minta adik-adik simak video berikut ini dengan semangat ya. Sebelum kita masuk ke materi, kakak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kakak berharap setelah adik-adik semua menonton video ini, adik-adik dapat membedakan gerak lambat dan gerak cepat, kemudian mampu mengekspresikan ungkapan sayang atau persahabatan dalam sebuah syair lagu atau puisi, dan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari tentang pengurangan. Kemudian yang terakhir, mampu menunjukkan hal-hal yang harus dilakukan dalam hubungan dengan adik di rumah. Nah, adik-adik, kita langsung saja masuk ke materi pertama atau mata pelajaran yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia. Nah, di sini ada gambar ibu yang sedang menyiapkan makanan untuk keluarganya, yaitu ada ayah, kakak, dan adik. Nah, itu merupakan sikap kasih sayang seorang ibu terhadap keluarganya. Nah, adik-adik, sekarang kita menyanyikan lagu Kasih Ibu. Adik-adik bernyanyi dengan semangat ya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, adik-adik, lagu Kasih Ibu ini merupakan lagu yang dapat kita ungkapkan kepada ibu kita karena telah menjaga kita dan merawat kita sepanjang masanya. Baiklah, sekarang lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada gambar kakak sedang membantu adik belajar. Kakak membantu dengan sabar. Kakak memberitahu jika ada salah. Kakak dan adik saling sayang. Kakak dan adik bicara sopan. Kakak dan adik saling membantu. Jadi adik-adik, sesama saudara kita harus saling membantu. Sekarang materi selanjutnya, ayo berlatih bersama-sama. Di sini ada perintah, beri tanda centang sikap kasih sayang dalam keluarga. Dan
Beri tanda silang jika sikap tidak adanya kasih sayang dalam keluarga. Langsung saja, di sini ada gambar yang pertama. Menurut adik-adik semua, gambar pertama merupakan sikap kasih sayang dalam keluarga tidak? Ya, betul sekali. Gambar pertama merupakan sikap kasih sayang dalam keluarga. Untuk itu kita centang. Kemudian gambar kedua menunjukkan sikap kasih sayang dalam keluarga tidak? Ya, betul sekali. Gambar kedua juga sama, yaitu menggambarkan sikap kasih sayang dalam keluarga. Kita beri tanda centang. Kita lihat gambar ketiga. Nah, adik-adik, gambar ketiga menurut adik-adik semua menunjukkan kasih sayang dalam keluarga tidak? Ya, betul sekali. Gambar ketiga tidak menunjukkan sikap kasih sayang dalam keluarga. Karena terlihat ya adik-adik, di sini saudara yang sedang menjahili saudaranya, yaitu dengan mengambil mainan. Kita lanjut. Ayo membaca bersama-sama. Baiklah adik-adik, di sini ada kata kasih. Adik, ibu, belajar, masih, aki, itu, pelajar. Kakak masih mempunyai contoh satu lagi. Adik-adik baca bersama-sama ya. Nah, di sini ada kata sayang. Kakak, saling, salah, bayang, kata, paling, kalah. Nah, untuk adik-adik semua harus selalu latihan membaca ya, agar adik-adik semua lancar membaca. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada mata pelajaran matematika. Siapa yang suka belajar matematika? Semua harus suka ya belajar matematika agar dapat berhitung. Sekarang kita lihat. Di sini ada soal, ibu membeli 10 buah belimbing. 3 buah belimbing diberikan kepada Badi. Berapa jumlah belimbing yang tersisa? Baiklah adik-adik, ini merupakan soal pengurangan. Kita lihat ya. Kita hitung bersama-sama 10 buah belimbing ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang sudah lengkap 10 buah belimbing ibu. Dan tadi 3 buah belimbing ibu diberikan kepada Badi. 3 buah belimbing ibu diberikan kepada Badi. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Tinggal berapa buah belimbing ibu? Mari kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jika kita tulis dalam kalimat matematika, akan seperti ini. 10 dikurang 3 sama dengan 7. Ya, betul sekali. 10 ditambah 3 sama dengan 7. Kita lanjut ke contoh selanjutnya agar adik-adik lebih paham tentang pengurangan. Di sini ada gitar. Kita hitung bersama-sama ada berapa gitar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata ada 9 gitar. Kemudian ada 4 gitar yang rusak. 1, 2, 3, 4. Nah, gitar yang 4 ini tidak bisa digunakan. Jadi ada berapa gitar ya yang bisa kita gunakan? Kita hitung bersama-sama. Ada
1, 2, 3, 4, 5. Ternyata masih ada 5 gitar yang dapat kita gunakan. Sama seperti soal yang pertama, kalimat matematikanya dapat kita tulis sebagai berikut. 9 dikurang 4 sama dengan 5. Ya, di sini tadi terdapat 9 gitar, kemudian kita kurang 4 gitar menjadi 5 gitar. Karena hanya 5 gitar yang dapat kita gunakan. 4 gitarnya tidak dapat kita gunakan. Paham ya adik-adik? Jika adik-adik belum paham atau agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Di sini terdapat buku. Kita hitung berapa ya buku yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, terdapat 8 buku. Kemudian ada teman kakak yang meminjam 2 buku. 1, 2. Kita hitung bersama-sama ada berapa buku ya yang tersisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buku yang tersisa. Jika kita tulis dalam kalimat matematika, seperti soal yang sebelumnya yaitu 8 dikurang 2 sama dengan 6. Ya, 8 buku tadi kita kurang dengan 2 buku sama dengan 6 buku. Bagaimana adik-adik, sudah paham kan tentang pengurangan? Kalau sudah paham, mari kita berlatih ke soal selanjutnya. Nah, di sini kakak sudah mempunyai 4 soal. Perintahnya, kita beri tanda tambah atau tanda kurang dari soal-soal berikut ini. Kita mulai dari soal yang pertama. Ibu membeli 10 buah salak, tapi 3 salak ibu busuk dan harus dibuang. Berapa sisa salak ibu? Nah, di sini ibu mempunyai 10 salak, kemudian 3 salaknya busuk, berarti salak ibu berkurang. Nah, berarti tanda yang pas untuk soal nomor 1 yaitu tanda kurang. Nah, bagaimana kalimat matematikanya ya? Kalimat matematikanya dapat kita tulis seperti ini. 10 dikurang 3 sama dengan 7. Jadi 10 salak dikurang 3 salak sama dengan 7 salak. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ayah membeli 4 buku tulis untuk Bella. Bella mendapat hadiah 2 buku tulis dari sekolah. Berapa jumlah buku tulis Bella? Nah, berarti jumlah buku tulis Bella bertambah. Jadi tanda yang tepat untuk kita isi adalah tanda tambah. Kalimat matematikanya 4 ditambah 2 sama dengan 6. Karena Bella mendapatkan 4 buku tulis dari ayah dan 2 buku tulis dari sekolah. Paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Paman memelihara ikan koi di kolam. Paman punya 8 ekor ikan koi, tapi 3 ekor ikan koi mati. Berapa ikan koi yang masih hidup? Nah, di sini paman mempunyai 8, kemudian 3 ekornya mati. Berapa ya sisa ikan koi paman? Berarti tanda yang tepat untuk kita isi di soal nomor 3 yaitu tanda kurang karena ikan koi paman berkurang 3. Kalimat matematikanya kita tulis seperti ini. 8 dikurang
3 sama dengan 5. Betul sekali. Kalau begitu kita lanjut ya soal yang terakhir. Toko kue membuat 8 kue coklat. Toko kue membuat lagi 2 kue coklat. Berapa banyak kue coklat yang dijual? Berarti di sini tanda yang tepat yaitu tanda tambah. Karena awalnya toko kue membuat 8 kue. Kemudian membuat lagi 2 kue. Jadi kue dari toko tersebut bertambah ya adik-adik. Kalimat matematika dapat kita tulis sebagai berikut. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Bagaimana adik-adik sudah paham ya tentang pengurangan atau penjumlahan? Kalau sudah paham, kakak lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah adik-adik, sekarang kita lanjut ke mata pelajaran PPKN. Di sini ada gambar roti Dina jatuh dan kemudian Denny membagi rotinya pada Dina. Baiklah adik-adik, di sini ayo adik-adik mendengarkan. Kakak akan membaca. Denny memiliki seorang adik perempuan. Dina nama adik Denny. Pada suatu hari, Denny dan Dina membeli roti. Denny dan Dina masing-masing membeli sebuah roti. Namun, roti Dina jatuh. Dina menangis. Denny sedih melihat Dina menangis. Denny lalu membagi roti miliknya kepada Dina. Dina pun berhenti menangis. Mereka memakan roti dengan gembira. Nah, adik-adik sebagai saudara atau kakak adik, kita harus saling membagi ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini kakak dan adik harus berbagi. Seperti yang sudah kakak katakan, sesama saudara kita harus saling berbagi. Nah, kakak dan adik harus berbagi, saling menyayangi, dan juga harus saling membantu satu sama lain. Saling berbagi, menyayangi, dan membantu merupakan contoh sikap yang rukun. Nah, jadi kalau adik-adik semua ingin rukun, harus mempunyai sikap yang saling berbagi, menyayangi, dan membantu. Sekarang kita lanjut ke mata pelajaran SBDP. Ayo bernyanyi. Kita akan menyanyikan lagu Gelang Si Paku Gelang. Ayo bernyanyi dengan semangat. Gelang si paku gelang, gelang si rama-rama. Gelang si paku gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Gelang si paku gelang, gelang si rama-rama. Gelang si paku gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama.
Nah, sekarang sudah semangat lagi ya adik-adik karena kita sudah bernyanyi. Kalau sudah semangat, kakak sambung materi ke selanjutnya. Di sini ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang telah kita nyanyikan tadi. Adik-adik dapat mengikuti irama lagu Gelang Si Paku Gelang dengan gerak tari. Kita lihat ya gambar gerak tari berikut ini. Nah, di sini ada gerak tari yang dapat adik-adik contoh untuk menjadi pedoman adik-adik di rumah dalam melakukan gerak tari dengan lagu Gelang Si Paku Gelang. Terdapat di halaman buku adik-adik yaitu halaman 66. Nah, adik-adik dapat melakukan gerakan dengan irama lagu yang berbeda-beda. Nah, adik-adik bisa melakukan atau memulai menyanyikan lagu dengan tempo yang lambat. Ikuti lagu dengan gerakan yang lambat pula. Dan adik-adik dapat menyanyikan kembali lagu tersebut dengan irama sedang dan cepat. Sesuaikan gerakan dengan irama lagu dan adik-adik coba jelaskan perbedaan gerakan yang adik-adik rasakan. Nah, sekarang pembelajaran kita sudah habis, sudah selesai. Adik-adik masih ingat tidak kita belajar tentang apa? Ya, pertama kita tadi belajar tentang bahasa Indonesia, cara mengungkapkan kasih sayang kepada ibu melewati lagu Kasih Ibu. Kemudian kita juga sudah membaca dan kita juga belajar tentang mata pelajaran matematika, tentang bagaimana cara pengurangan dan penjumlahan. Terus kita belajar tentang PPKN, yaitu tentang saling berbagi kepada sesama saudara. Tidak boleh menjahili, kita harus saling menyayangi. Dan yang terakhir kita tadi belajar tentang SBDP, yaitu menyanyikan lagu Gelang Si Paku Gelang, kemudian gerak-gerak tari yang dapat adik-adik coba di rumah. Nah, adik-adik, pesan kakak, adik-adik semua selalu jaga kesehatan dan jangan lupa terus belajar untuk menggapai cita-cita. Jangan lupa juga sholat ya adik-adik. Baiklah adik-adik, semoga video kakak bermanfaat untuk adik-adik semua. Kakak akhiri lebih dan kurangnya. Mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sampai ketemu di lain waktu ya adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.